Sosok Samaratungga tampil gemilang sebagai raja bijaksana yang memerintahkan pembangunan Candi Borobudur, monumen agama Buddha terbesar di dunia yang tetap menjadi keajaiban arsitektur hingga saat ini. Namun, kelamnya sejarah tak bisa dihindari. Abad ke-9 menyaksikan bayang-bayang konflik internal yang menggelayuti kerajaan ini. Selamat datang di saluran YouTube Taksakaseta. Saya harap Anda dalam keadaan baik dan siap untuk menyelami sejarah yang terjadi di masa lalu yang menarik bersama kami. Di sini, kami akan menjelajahi berbagai topik sejarah dan berbagi kisah-kisah sejarah yang luar biasa. Jangan ragu untuk berinteraksi melalui kolom komentar dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar tetap terhubung dengan konten-konten menarik di masa mendatang. Mari kita mulai petualangan ini dan saya harap Anda menikmati setiap momennya. Di balik gemuruh hutan dan kesejukan lereng Gunung Merapi, sebuah kisah yang penuh misteri dan keagungan tersembunyi dalam relung waktu telah muncul ke permukaan. Kerajaan Mataram kuno, seperti pusaka bersejarah, menawarkan pesona Hindu-Buddha yang mencengangkan di Jawa Tengah. Berdiri teguh pada abad ke-8, kerajaan ini mengawali perjalanan dari pesisir utara Pulau Jawa dan memutihkan layar sejarahnya hingga ke Jawa Timur pada abad ke-10. Merupakan pewaris langsung dari Kerajaan Kalingga, Kerajaan Mataram kuno melahirkan dua dinasti megah, dinasti Sanjaya yang mencintai Hindu, dan dinasti Shailendra yang berpeluk erat agama Buddha. Pernah juga disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu atau Kerajaan Medang. Inilah cerita tak terlupakan dari kerajaan yang menopang gemilangnya masa lampau. Sumber-sumber peninggalan sejarah pun menceritakan kisah yang tak terlupakan. Prasasti Canggal, sebagai saksi bisu dari zaman silam, mengungkapkan detik-detik awal kejayaan Mataram. Tepat pada tahun 732 M, Raja Sanjaya, juga dikenal sebagai Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, menciptakan prasasti ini dengan tangannya sendiri. Raja Sanjaya, seorang pemimpin bijak dan berani, tak hanya merajut kembali bumi Mataram dan bumi Sambara yang pernah terbelah oleh pemberontakan Ratu Sima, tetapi juga menghiasi tanahnya dengan candi-candi Hindu yang menjulang gagah di Prambanan. Sebagai pendiri sejati kerajaan ini, Raja Sanjaya membuka lembaran baru sejarah. Perjalanan Raja Sanjaya pun berlanjut dengan panglima tertingginya, Panangkaran. Mengusung Panji dinasti Shailendra yang menganut keyakinan Buddha, Panangkaran meneguhkan pijakan keagamaan dengan membangun candi-candi anggun seperti Kalasan dan Mendut. Era dinasti Shailendra menjadi puncak kejayaan bagi kerajaan Mataram kuno, melambangkan keterikatan dengan wilayah yang melampaui Pulau Jawa. Nusantara bukan lagi sekadar batas. Mataram melangkah ke Sumatera, Bali, hingga Nusa Tenggara. Jaringan diplomatik dan perdagangan dijalin erat dengan negeri-negeri Asia Tenggara, India, Cina, bahkan Sriwijaya. Dalam catatan sejarah, sosok Samaratungga tampil gemilang sebagai raja bijaksana yang memerintahkan pembangunan Candi Borobudur, monumen agama Buddha terbesar di dunia yang tetap menjadi keajaiban arsitektur hingga saat ini. Namun, kelamnya sejarah tak bisa dihindari. Abad ke-9 menyaksikan bayang-bayang konflik internal yang menggelayuti kerajaan ini. Perjuangan antara Balaputra, anak Samaratungga yang haus akan tahta, dan Pikatan, sepupu sekaligus menantu Samaratungga, mengguncang tembok istana. Mereka berdua memperebutkan tahta, masing-masing dengan dukungan keluarga dan latar agama yang kuat. Pikatan diberkati oleh dinasti Sanjaya yang masih berdiri kokoh di Jawa Tengah Utara, sementara Balaputra menaruh harapannya pada para pengikut setianya. Akhirnya, Balaputra terpaksa melabuhkan hati dan mendirikan kerajaan Sriwijaya di Sumatera sebagai pangkalan barunya. Namun, cahaya sejarah masih menyinari tahta Mataram. Pikatan dan Pramudawardhani, sebagai penguasa bersama, meneguhkan kendali dengan kebijaksanaan dan keteladanan. Candi Prambanan berdiri sebagai bukti kehadiran mereka, mengukir namanya dalam catatan sejarah sebagai candi Hindu terbesar di Indonesia. Ketenangan dan kemakmuran kembali menyapa, membawa Mataram kuno meraih puncak kejayaan pada zamannya. Kerajaan Mataram kuno tidaklah hanya segumpal kata dalam buku sejarah. Ia adalah nafas yang hidup, penuh warna dan dinamika, sebuah cerita yang tak terpadai. Dalam setiap prasasti yang terukir, setiap hembusan angin di reruntuhan candi, Mataram kuno terus berkisah, merajut kenangan dan kebesaran di bumi Jawa yang memeluknya erat. Pada ujung abad ke-10, datanglah bencana alam yang mengubah sejarah dengan gegap gempita. Gunung Merapi, pendiam dan setia, tak terbendung lagi melepaskan kemarahan alamnya. Namun, letusannya tidak hanya meluluh lantakkan tanah, tetapi juga membawa gulita bagi kerajaan Mataram kuno.
Lembah-lembah dan dataran yang subur luluh lantak oleh lava menyala, menyisakan pemandangan hancur dan pilu. Bukan hanya bangunan, tetapi juga nyawa yang tertiup angin waktu. Infrastruktur remuk, kelaparan menyerang, penyakit meluas, dan takdir hitam merenggut ribuan nyawa. Di tengah kesengsaraan ini, ancaman tak terduga muncul dari utara, Kerajaan Sriwijaya, yang kembali menuntut wilayah yang telah dicuri oleh Mataram kuno. Namun, dalam bencana ini pula, lahir kisah perubahan yang menarik. Raja-raja yang berjasa di dalam lembaran sejarah Mataram kuno memutuskan untuk menggenggam peluang dari reruntuhan. Pemindahan pusat pemerintahan ke Tanah Baru, Jawa Timur, dianggap sebagai langkah untuk bangkit dari keterpurukan. Brantas, sebuah tanah yang melimpah dan strategis, dipilih sebagai landasan baru. Empu Sindok, sosok penuh keberanian yang memerintah antara tahun 929 sampai 947 m, menjadi pelopor pemindahan ini. Ia mendirikan Watu Galuh di Jombang sebagai tempat baru yang ia takdirkan sebagai ibu kota. Tak hanya itu, Empu Sindok juga memicu kelahiran dinasti Isyana. Dalam pelukannya, agama Buddha bersatu dengan agama Hindu dan agama lokal. Dinasti ini, seperti ramalan yang mengembun di pagi buta, menjaga kekuasaan Mataram kuno di Jawa Timur, Belahan, Jawi, Kidal, dan Singhasari menjadi jejak kuat dari keberadaan mereka. Namun, abad ke-10 memandang keruntuhan yang menyakitkan. Persaingan dengan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur, Kahuripan, Janggala, Kediri, melumatkan keagungan Mataram kuno. Suara gemuruh terakhir terdengar pada tahun 1007 m, saat Dharmawangsa, raja terakhir, terjatuh oleh tangan Raja Wurawari dari Elwaram. Tinta pena sejarah memarkirkan kata akhir di halaman cerita ini, dan dengan itu, menghilangkan cahaya Hindu-Buddha di tanah Jawa. Namun, warisan tetap mekar meski daun-daun tak lagi rimbun. Prasasti, candi, seni, sastra, dan budaya menggambarkan kehadiran Mataram kuno yang takkan lekang oleh waktu. Prasasti, tinta zaman yang tak pernah pudar, menjadi sumber utama dalam menceritakan detik-detik sejarah. Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Balitung, hingga Prasasti Turyanila, semuanya menyusun rangkaian cerita yang kini tersusun rapi. Candi-candi megah, seperti hayalan menjadi nyata, berdiri gagah. Borobudur, Prambanan, Plaosan, Sewu, Mendut, Belahan, Jawi, Kidal, Singhasari. Setiap batu dan ukiran membawa kita pada petualangan ruang dan waktu yang tak ternilai. Seni, dalam sentuhan tangan para maestro, mengabadikan semangat dan keyakinan zaman itu. Musik, tari, dan wayang menjadi jendela ke dalam dunia yang penuh warna. Tak kalah mengagumkan, sastra merentangkan sayapnya, dalam Kakawin Ramayana, Kakawin Arjuna Wiwaha, Kakawin Smaradahana, Kakawin Baratayuda, Kakawin Sutasoma, dan Kakawin Nagarakertagama. Kisah-kisah yang merajut tradisi diceritakan dalam kata-kata yang mengalir mengasyikkan. Bahkan hingga kini, aroma budaya Mataram kuno masih melayang. Sistem penanggalan Jawa, Saka, sistem penamaan Jawa, Sanskerta, sistem pemerintahan Jawa, Mataram, sistem kepercayaan Jawa, Kejawen, sistem upacara adat Jawa, Slametan, dan sistem seni pertunjukan Jawa, wayang. Semua ini adalah bagian dari warisan abadi dari kerajaan yang pernah mendominasi lanskap Jawa. Gunung Merapi telah diam, tetapi suara kerajaan Mataram kuno masih terdengar dalam wisata sejarah yang kami nikmati hari ini. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Taksakaseta. Kami harap Anda menikmati cerita sejarah yang kami bagikan. Jangan lupa untuk selalu mendukung saluran kami dan aktifkan pemberitahuan agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di petualangan kisah-kisah sejarah selanjutnya. Salam pecinta sejarah dari Taksakaseta.